This jacket belongs to you. Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Masih sering ingat mantan? Move on dong kayak saya. Today is a good day. Kali ini kita akan membahas dan merangkum sebuah film yang berjudul Vengeance. Dirilis pada tahun 2009, film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang ayah di mana menantu, cucu, dan anak kandungnya diserang oleh sekelompok mafia. Untuk membalaskan dendamnya, ia pergi ke Cina lalu meminta bantuan kepada 3 orang pembunuh bayaran yang pastinya banyak adegan baku tembak. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ke alur cerita. Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Irene yang sedang menunggu suami dan anaknya pulang. Keluarga kecil mereka terlihat sangat harmonis dan menjalani hidup dengan tenang. Saat masuk ke dalam rumah, terdengar seseorang yang sedang mengetuk pintu dan tiba-tiba suaminya jatuh tertembak dan tidak tahu apa penyebabnya. Lalu disusul dengan Irene yang mendapatkan hal serupa. Singkat cerita, ayah Irene datang ke Makau untuk melihat anaknya di rumah sakit. Pria ini bernama Castello yang dulunya mantan pembunuh bayaran dan sekarang memilih hidup damai dengan menjadi seorang koki. Setelah datang, ia langsung menanyakan penyebab kejadian itu dan bertanya siapa pelakunya. Melihat Irene yang belum bisa bicara, Castello mengambil sebuah koran untuk mendapatkan petunjuk. Ditemukan bahwa ciri-ciri pelaku penembakan keluarga mereka adalah 3 orang pria yang salah satunya terkena tembakan di bagian telinga. Kemudian, Castello berjanji akan menemukan pelakunya dan membalaskan dendam. Scene berpindah kepada seorang pria berkacamata bernama Kuai dan seorang mafia bernama Fung. Fung menugaskan Kuai untuk membunuh kekasihnya sendiri karena terlibat skandal dengan pria lain. Kemudian, Kuai dan 2 orang temannya bernama Chu dan Fat Lok mengikuti kekasih Fung yang akan menemui pria di sebuah hotel. Nama Fat Lok kayaknya agak susah, jadi kita ganti gendut aja. Ketika lokasi kamar sudah diketahui, terlihat mereka sedang melakukan pengencerotan. Lalu keduanya langsung dibunuh oleh Kuai dan anggotanya. Di saat keluar dari kamar, Chu terkejut dengan kehadiran Castello yang juga menginap di hotel tersebut. Terlihat Castello sedang menatapi mereka yang sedang memegang senjata, namun tidak ada kejadian apapun di sana. Terkait dengan pembunuhan itu, Castello menceritakan kepada pihak kepolisian dan menangkap beberapa orang. Lalu polisi itu menanyakan kepada Castello apakah dia kenal dengan salah satu orang di sini. You don't recognize anyone? No? Padahal, Castello mengenali wajah Chu, tetapi seolah tidak mengenalinya. Setelah keluar, Castello mengikutinya sampai ke dalam terowongan. Castello mengungkapkan tujuannya mengikuti Chu untuk mengajak mereka bekerja sama. Lalu ia menunjukkan foto menantu, cucu, dan anak kandungnya yang telah dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Castello mengatakan siap membayar mahal mereka serta memberikan restoran dan rumah miliknya. I need your help. I have a restaurant and a big house in Paris. They are all yours. Thank you. Kemudian, Castello menuju ke rumah anaknya. Setiap detail rumah tersebut diperhatikan agar Kuai dan anggota bisa menganalisa kejadian di sana. Lalu kita bisa melihat kilas balik dari penembakan yang sangat keji
oleh 3 orang pelaku tersebut. Irene sempat menembak salah satu anggota mereka di bagian telinga, namun dia terkena tembakan dan kedua anaknya harus tewas.佢哋見到你樣，你話點？ Costello yang merupakan seorang koki memasak makanan untuk mereka. Dari situlah mereka saling bertukar cerita. She was a good wife and mother. Bon appétit. Bon appétit. Lalu Costello ingin memiliki senjata dan mengatakan bahwa dirinya sama seperti Quay dan teman-teman pada 20 tahun yang lalu. 20 years ago. Who are you? A chef. Mendengar hal itu, Quay membawa ke seorang penjual senjata yang merupakan sepupunya bernama Tony. Lalu ia meminta senjata untuk membuktikan perkataan Costello. 老表，想揾支 double eagle。I like it. Quay juga menanyakan tentang 3 orang anggota mafia kepada Tony, dan ia menjawab bahwa mereka berada di Hong Kong. 佢同兩個兄弟喺西貢海鮮街嗰度有兩檔嘢。喂，老表。 Setelah mendapatkan senjata dan informasi dari Tony, mereka tiba di Hong Kong dan mulai mencari pelaku pembunuhan. Terlihat Quay sedang mengawasi seseorang yang menggunakan perban di bagian telinga dan seorang pria yang sedang merokok. Saat berada di dalam mobil, Quay mengatakan bahwa merekalah yang membunuh keluarga dari anak Costello. Namun saat ini mereka hanya 2 orang dan memutuskan untuk mengikuti mereka agar mengetahui 1 orang lainnya. The third guy is not here. They take us to the third guy. Maybe. Benar saja, ketika sampai di sana terlihat satu teman mereka tengah duduk. Lalu Costello dan anggotanya mulai mendekati mereka untuk membunuh. Namun hal itu harus ditunda karena melihat anak serta istri dari masing-masing pelaku. 你哋殺咗人全家。 We did what we will pay for. But why the children? So, what are you waiting for? You don't have to say this. Setelah menunggu cukup lama, anak dan istri mereka pun pulang. Itu menandakan bahwa mereka siap baku tembak sampai mati. Di dalam hutan yang gelap, aksi tembak-menembak terus terjadi. Sampai pada suatu kesempatan, Costello berada tepat di belakang musuh. Namun dia tidak menembak, yang membuat mereka pergi dari sana. Dari kejadian itu, mengakibatkan Costello tertembak di bagian dada dan satu anggota mereka di bagian kaki dan bahu. Quay berusaha mengeluarkan peluru dari tubuh Costello. Di sela-sela itu, dia mengatakan bahwa sudah pernah tertembak dan pelurunya masih ada di dalam kepala. Dokter pun mengatakan dia akan hilang ingatan dalam waktu dekat. I've been shot once before. The bullet is still in my brain. The doctor said I will lose my memory. Saat mereka sedang bersantai, Quay mendapat telepon dari Fung dan memberitahu mereka untuk membantu 3 orang tadi melawan 4 orang dengan ciri-ciri, 3 orang Cina dan 1 orang bule, dan itu adalah mereka sendiri. Nah loh, ternyata 3 orang tadi juga merupakan anak buah Fung. Bingung dengan hal itu, Quay bertanya dengan Chu dan si gendut. Chu mengatakan bahwa Fung yang bersalah atas kejadian ini karena dia telah menyuruh 3 orang tadi untuk membunuh keluarga Costello. Mereka pun berpihak kepada Costello dan segera mendatangi 3 orang tadi untuk dibunuh.
馮生要殺我哋。唔關馮生事，咁啱啫。 Setelah itu, Fung menelpon Kuai dan bertanya mengapa dia mengkhianatinya. Lalu Kuai pun menjawab bahwa Castello adalah teman baik mereka dan 3 orang tadi telah membunuh keluarganya. Saat kembali ke markas, Castello yang sudah sadar tiba-tiba hilang ingatan. Lalu Kuai mengatakan bahwa mereka telah membunuh 3 orang musuh Castello dan sekarang mereka teman baik. Dengan raut muka sedikit bingung, Castello terus bertanya dan Kuai menuliskan nama Fung di pistol miliknya. Fung. Terlihat anggota Fung datang ke markas mereka, lalu terjadi aksi baku tembak yang membuat mereka pergi dari sana. Tiba di sebuah kafe, Kuai menelpon Tony namun tidak diangkat. Hal itu membuat dirinya khawatir dan membawa mereka pulang ke Makau. Setibanya di rumah, Kuai menitipkan Castello bersama istrinya, sedangkan dia pergi ke tempat sepupunya Tony. Saat sampai di tempat Tony, Kuai terkejut dengan keadaan mereka yang sudah terikat tali. Terlihat istrinya telah tewas, sementara Tony masih hidup dalam kondisi sekarat. Hal itu dilakukan Fung sebagai balasan kepada 3 anak buahnya yang dibunuh Kuai. Tony yang mengetahui bahwa pasukan Fung akan segera datang, lalu memberikan mereka senjata yang banyak tersimpan. Dengan senjata yang terkumpul, mereka siap menunggu kedatangan Fung dan pasukannya. Baku tembak pun dimulai. Mereka melawan puluhan anggota Fung yang menyebar ke tiap sudut. Di saat terdesak, Fung dengan snipernya mencoba untuk membunuh mereka. Namun dengan santainya mereka malah duduk dan merokok gudang garam. Anjing nggak tuh? Karena peluru yang hampir habis dan merasa tidak akan menang, mereka pun memilih keluar dari sana lalu ditembaki oleh anggota Fung hingga tewas. Mendengar berita tersebut, Castello bertanya dan mendapatkan jawaban dari bocil bahwa mereka adalah sahabat baik Castello. Your best friends. Dengan informasi dari istri Kuai, Castello bertekad untuk membunuh Fung, penyebab dari semua ini. Scene berpindah di mana Fung, yang tengah bersantai di tempat terbuka, melihat seorang wanita yang menarik perhatiannya. Tak lama kemudian, datang sekelompok anak kecil yang menjual bendera, dan itu bagian rencana dari Castello. Untuk menarik perhatian wanita tersebut, Fung dengan senang hati membeli semua bendera tanpa ia sadari anak kecil yang sedang menempelkan stiker adalah sebagai penanda untuk Castello mengetahui dirinya. Wanita tadi adalah istri Kuai yang sedang menyamar. Setelah itu dia memberitahu Castello bahwa Fung sudah ditandai. The man with the most flags is George Fung. Dengan tatapan sangar, Castello langsung menembaki Fung dan anggotanya. Satu demi persatu pun tewas dan Fung terkena tembakan Castello, namun dia memakai jaket anti peluru. Setelah melihat gerak-gerik Castello, Fung memanfaatkan hal itu dengan cara memindahkan stiker ke anak buahnya untuk mengecoh Castello lalu pergi dari sana. Walau satu kakinya sudah tertembak, Castello yang penuh rasa dendam terus mencari Fung, hingga 2 anggota Fung yang tersisa kembali ia lumpuhkan. Fung yang sendirian merasa ketakutan dan mencoba mengelabui Castello dengan berpura-pura
bukan dari bagian anggota tersebut. Namun, nasib naas menimpanya. Saat berjalan mendekati Castello, pistol dan stiker yang ada di dalam dasinya terlihat. Dengan cepat, ia langsung ditembak saat itu juga. Put it down! This jacket belongs to you. Dan selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah orang tua akan memberikan apapun untuk anak, termasuk nyawanya. Tumben gue bijak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya rangkum. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya.